Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti isya insyaallah Masjid Raudhatul Falah, calon-calon penghuni surga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dosa kita, kesalahan kita, khilaf kita dimaafkan, diampuni Allah Ta'ala, dan seluruh amal kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah, serta betul-betul nanti kita saatnya dipertemukan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab menghormati sesama muslim. Kemarin ada catatan kaki yang satu ini belum kita baca sepertinya. Rasul bersabda, man taraka sholatal asri, sing sapa wonge ngremehno meninggalkan orang nglakoni salat asar nggih tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu ya kalau akalnya tidak berfungsi baru dia ada udzur. Tapi kalau akalnya masih sehat, sakit seperti apapun tetap wajib melakukan sholat, termasuk sholat asar ini. Barang siapa yang sengaja meninggalkan, faqad habita amaluhu, hancur amalnya, hangus karena meninggal. Karena itulah kemarin sudah kita bahas juga, barang siapa yang istiqomah menjalankan sholat asar, syukur kalau seperti sama qobliyahnya dibangunkan istana oleh Allah Ta'ala di dalam surga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baik, kita lanjutkan sekarang di hadis yang ke-12. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudaranya sesama muslim. Karena saudara, la yadlimuhu, tidak boleh menzalimi dalam bentuk apapun, lahir maupun batin, materi maupun inmateri, gak oleh menzalimi. Wala yuslimuhu, dan tidak menyerahkan kepada musuh. Kalau ada orang yang memusuhi kemudian saudara kita itu kita serahkan kepadanya, maka haram besar hukumnya. Man kana, sekarang lanjutannya, barang siapa yang fi hajati akhihi, suka menolong keperluan hajatnya saudaranya, sing suka membantu, meringankan atau memudahkan atau membebaskan hajat saudaranya, kanallahu, adalah Allah Ta'ala fi hajatihi, nanti akan memenuhi seluruh hajatnya, baik hajat di dunia ini maupun nanti hajat di hari kiamat. Ngeten niki kadang-kadang gampang gitu.
disampaikno gampang, dirungokno nggih enak, ning lakoni ini kadang-kadang sing nggih napa nggih. Ini biasanya setan ngoten niku. Jadi barang siapa yang suka nolong saudaranya nanti pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala, kepentingan dunia maupun kepentingan hari kiamat. Sekarang selanjutnya, waman farroja an muslimin kurbatan, barang siapa yang memberikan jalan keluar atas kesulitan saudaranya. Kalau saudaranya punya kesulitan, kerepotan apa saja, kemudian dia memberikan jalan keluar atau pertolongan, farrajallahu anhu biya kurbatan min kurbatil yaumil kiamah. Podo kelih wau. Allah janji akan mengganti membalas perbuatan orang yang suka menolong saudaranya itu, baik kesulitan di dunia maupun nanti kesulitan di akhirat. Waman sataro musliman, sekarang sing sapa wonge suka menutupi aibnya sesama muslim. Nek ana saudaranya sesama muslim punya aib, ya namanya manusia kan ndak menutup kemungkinan nggih. Niku haram di beritakan, justru diperintahkan untuk menutupinya. Barang siapa yang bisa menutupi cacatnya sesama muslim, satarallahu yaumal qiyamah, nanti dimaafkan, diampuni, dihilangkan cacatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan tidak sekedar kita baca nggih, kita belajar menerapkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Eling-eling kita ini hidup tidak selamanya, pasti akan mengalami kematian. Mati buat manusia bukan akhir daripada kehidupan, justru merupakan awal hidup yang baru dan dalam rangka hadir kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Sekarang lanjutannya hadis yang ke-13. Niki nggih sama. Beda sedikit saja. Tapi intinya sama nggih. Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al muslimu akhul muslim, padha la yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya nggih. Janji kita kayak oleh-oleh lek teko desa, oleh-oleh apa yo? Minyak goreng nggih. Saniki sing nggih, maka nilai barang sing angel sing larang terus ngekei wong, masyaallah nilainya luar biasa nggih. Jadi memang sudah digaris oleh Allah Ta'ala, zaman sekarang ini nanti akan terjadi berbagai macam peristiwa. Salah satunya ya ini tadi, pandemi belum selesai, datang lagi persoalan hanya gara-gara minyak goreng. Hati-hati, banyak yang banyak yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan hati. Jadi tidak boleh mengkhianati saudaranya sesama muslim. Yang pertama, yang kedua wala yaqdibuhu, tidak boleh nggoroi. Napa nggoroi? Bujui. Wala yakhdulhu, dan tidak membiarkan dalam kesulitan. Jadi kalau ada saudaranya kesulitan, jangan dibiarkan, apalagi malah ditambah sulit, jangan gitu. Kita tolong, kita bantu supaya keluar dari kesulitan itu. Kul muslimin ala muslimin, muslim yang satu kepada muslim yang lain, kula dumateng panjenengan atau panjenengan dumateng kula niku haramun, haram. Apa yang haram? Irduhu, kehormatannya. Jadi dalam haram melecehkan kehormatannya, apalagi menghilangkannya. Yang kedua, haram hartanya, wa maluhu wadimauhu wadamuhu, dan yang ketiga haram darahnya, haram mengalirkan darahnya, baik secara hakiki membunuh atau secara majazi, kiasan. Jadi darahnya secara lahir tidak dialirkan, tapi diberikan timpaan yang berat kepada saudaranya itu. Kata beliau selanjutnya, at-taqwa hahuna,
bihas bimriin minasyari ayah kira akhul muslim. Nabi bersabda takwa itu hahuna sambil menunjuk di dalam dadanya. Takwa itu sumbernya dari dadanya. Orang kalau hatinya baik, nggih, insyaallah perbuatannya, ucapannya juga baik. Karena itu Rasul pernah menyampaikan, kata beliau, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di setiap diri manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging. In saluhat fasalukal jasadu kullu. Kalau segumpal daging atau darah itu baik, baiklah perbuatan dan ucapannya. Demikian pula sebaliknya. Maka hadirin, beliau menunjuk ke dadanya bahwa takwa itu sumbernya di sini. Nggih, nek cara wong desa niku nek wong akhlake jelek, takwane jelek, lek njuluki bedidat nih. Bedidat elek, maka kelakuannya jadi elek niki jarene wong desa. Nah, beliau melanjutkan bihas bimriin minasyari, cukup digolongkan kepada kejahatan kalau ada seorang muslim menghina saudaranya sesama muslim, itu sudah cukup dibilang sebagai penjahat atau kejahatan. Sesama muslim ini kan saudara, harusnya saling menghormati, saling membela, saling menghargai, saling melindungi. Lah kalau ada yang sebaliknya, maka dia cukup boleh dikatakan sebagai pelaku kejahatan, jahat kepada sesama muslim. Orang kita itu jangankan menjahati sesama muslim, menjahati orang lain saja, kalau orang lain tidak salah kepada kita, haram hukumnya, dilarang menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini gampang-gampang karek ngrungono tok nggih. Yang selanjutnya juga masih sama, beda sedikit saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Jangan saling menghasut. Hasud niku iri, nggih. Iri itu tidak senang melihat kalau ada saudaranya juga senang seperti dia. Nggih. Kalau itu dipelihara, hasud itu dipelihara, meningkat menjadi dengki. Dengki itu ingin menghilangkan kesenangan saudaranya. Jadi kalau masih pertama itu namanya hasud, nggih. Gak seneng pokoke. Sing apik niku nek iso sing seneng dhek dhewe. Wong liya gak oleh seneng. Nah, kemudian kalau dia malah justru melanjutkan berupaya untuk menghilangkan kesenangan, itu namanya dengki. Wala tanajasu, dan jangan sekali-kali melakukan penipuan. Itu betul hoak nggih. Jadi sekarang ini alamnya sulit mencari minyak goreng, banyak yang banyak yang membuat penipuan. Minyak goreng dioplos dengan bahan bakar yang lain, wallahu alam bener apa enggak. Sekarang ada lagi hadirin postingan, rupanya ada nggih, itu di postingan yang saya baca itu betul apa enggak wallahu alam. Itu pabrik tempe, nggih, tempe. Pernah nggih pun melihat nggih. Nah, hadirin, tempe itu ternyata ndak murni. Makanya rasane nggih gradulan ngoten niku. Rupanya hadirin panjenengan pirsa, koran-koran bekas kali dus-dus bekas niku direndam nggih sampai ya sama seperti tempe itu. Kemudian setelah hancur diaduk ke bahan baku tempe itu, kemudian dikasih ragi dan diinapkan sampai 2 hari itu. Begitu jadi hadirin, rupanya lebih keset. Nggih. Koran soalnya kok nggih keset, kering, dan jamur raginya itu lebih subur dibanding tempe yang asli kedelai saja. Di desa itu masih ada hadirin, itu senengan saya. Tempe dibuat kedelai murni, tidak ada campuran apa-apa, baik tepung maupun yang lain, apalagi koran tidak ada. Itu terus dibungkusi kecil-kecil. Jadi asli kedelai
iku lek digoreng hadirin masyaallah enak lali kali martua hadirin. Oh enak banget loh. Asli kedelai soalnya. Nggih. Tapi nggih jarang sakniki nggih. Tapi insya Allah masih ada kalau kita mau ke desa. Nah ini kita tidak boleh menipu hadirin, haram hukumnya. Kemudian lanjutannya wala tadabbaru, jangan saling membuang muka. Mukanya dibuang, melengos. Nggih, tidak apa ya tidak. Pokoknya sinis isinya. Wala yabi ba'dukum ala bai'a ahadin. Jangan sekali-kali kita menyerobot tawaran orang lain. Misalnya ada si A lagi menawar jualannya si B, rupanya si C ini datang, dia ngungguli tawarannya si A, ben dikasihkan ke dia, haram ini hukumnya. Biar di selehno dulu sama A. Kalau A sudah wurung tidak jadi menawar, tidak jadi akan membeli, maka siapapun termasuk si C boleh membeli. Jadi haram hukumnya ngejori tawarannya orang lain. Ini menurut hukum Islam. Mungkin karena sangat butuhnya atau apa, atau ingin membuat si A supaya tidak berhasil maksudnya, maka diganggu oleh si C. Ini haram berat hukumnya. Beliau melanjutkan, wanti-wantinya wakunu wahai kaum muslimin, jadilah kamu sekalian ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan yang selalu bersaudara. Jadi persaudaraan itu memang kadang-kadang angel dipinang. Al muslim wa akhul muslim niki apa kembangannya, la yadlimu wa la yahqiru, tidak boleh mendalimi kecil apalagi besar, lahir maupun batin, materi maupun immateri, wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinakannya. Menghina sama muslim haram. Wala yahdulhu, dan jangan merendahkan. At-taqwa hahuna, sing padha kale wau. Wa yushiru ila sadri, beliau berisyarat kepada dadanya salah samaratin sampai 3 kali. Bihas bimriin min syarri ayyakra akhul muslimah, cukup dikatakan sebagai penjahat manakala ada seorang muslim yang menghina sesama saudara muslimnya. Niki ketoke gampang nggih. Ketoke gampang, tapi menungso niku kadang-kadang lek pun diliputi oleh hawa nafsu niku lali karo kancane dhewe, bahkan sama saudaranya itu dia tega untuk menghinanya. Kul muslimin ala muslimin haramun, kayak wau. Sesama muslim haram damuhu, darahnya, malu hartanya, wa irdu, dan kehormatannya. Habis ini keterangan sama kita habiskan sekalian. Yang ke-15 an Anasin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu. Nah, hadirin, ini sering kita dengar, bahkan kita sendiri insyaallah hafal nih. Sering kita dengar dari para ustadz, para khatib, para dai itu. Nabi bersabda, kata beliau, la yu'minu ahadukum, kamu belum dibilang mukmin yang sempurna. Nggih. Jadi durung sempurna iman kita itu hatta yuhibba li akhi, sampai kamu mencintai saudaramu mayuhibbu li nafsi, sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Niki sering tahu kita dengar nggih. Tapi nggih si angel ngecakno niki. Jadi kita belum dibilang mukmin yang betul-betul mukmin yang sempurna. Makanya hadirin, di Al-Qur'an itu ada firman Allah nggih, di surat yang ke insyaallah 41 ayat 30 itu. Ini juga insyaallah pernah saya sampaikan. Ada segolongan orang-orang Arabi yang berkata qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arabi mengatakan amanna, kami telah beriman. Hadirin, begitu mendengar orang-orang Arabi mengatakan seperti itu, spontan Allah menurunkan ayat ini. Nggih, kul, kata Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah, kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kau belum beriman. Jangan ngomong iman. Kenapa? Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum
sakjane iman itu belum masuk kepada dirimu sendiri, belum masuk kepada hatimu. Karena itu walakin kullu aslamna ngomong oleh kau baru Islam. Durung mukmin tapi baru Islam. Kenapa? Gini kayak ngene iki wau. Dia semuanya tercatat sebagai muslim, tapi perbuatannya masih bertentangan dengan perilaku orang muslim. Masya Allah Bapak. Matur suwun. Wis adem kok menan. Jadi ya kita harus berupaya sekuat tenaga lek bisa kita memperlakukan saudara kita sekalipun bukan saudara kandung ya, bukan saudara kerabat, mungkin saudara sesama muslim, tapi kita wajib mencintai mereka seperti kita mencintai kepada diri kita sendiri manakala kita ingin dikatakan mukmin yang sempurna. Sekali lagi ketok ini gampang tapi rupanya juga belum gampang untuk diterapkan. Si akeh wong muslim sing iri kepada sesama nggih napa nggih? Angel nggih. Sing ngomong dhewe rung karuan. Mangane monggo padha-padha belajar nggih. Kadang-kadang nggih iso mawon. Wallahu alam. Setan aku mboten seneng lek nek wong apik. Kita habiskan iki. Apa iki? Wa anhu, dan dari Anas lagi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka dzaliman. Nah, Nabi perintah, hai orang-orang muslim, tolongan saudaramu yang berbuat dolim, au madluman, atau saudaramu yang didolimi. Nah, niki rupanya sahabat saja masih belum paham hadirin sekalian. Karena itulah maka ada di antara mereka yang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ansuru idza kana madluman." Kami sudah biasa dan kami paham kalau menolong dan yang ditolong itu orang yang didolimi. Aro'aita in kana doliman. Terus bagaimana caranya kita menolong orang yang berbuat dolim itu? Kaifa ansuru, kata sahabat, bagaimana kita menolong orang yang berbuat dolim itu? Qala, Rasul menjawab, tahjurhu, kamu hentikan perilaku dolimnya itu, itulah cara menolong orang yang berbuat dolim sehingga tidak mendolimi lagi kepada saudaranya. Au tamna'uhu, atau menghalanginya. Jadi jangan boleh mendolimi, itu artinya menolong kepada orang yang berbuat dolim. Kenapa? Kata orang Jawa, hadirin saya ingat banget nih. Aja pisan-pisan kowe ya besok mendolimi. Mendolimi itu nek bahasa desane cengkre, nggih. Ngani ngoyo saudaramu, ilingo. Sedane wong sing didolimi niku mandi. Sedane niku maksud dongane. Doanya orang yang didolimi itu mustajab tanpa ada penghalang, langsung didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau tidak ingin celaka, jangan sekali-kali berlaku dolim kepada siapa saja. Nggih. Kita lebih baik ya lek kono umpamane disuruh milih gitu sajane nggih kabeh padha gak enake, tapi lebih baik didalimi daripada mendolimi. Dolim ini di dunia terhina menurut Allah taala, dan nanti di akhirat juga dia akan mengalami di padang mahsyar itu gelap gulita tanpa ada pertolongan dari Allah taala. Hati-hati berbuat dolim. Dolim yang kecil apalagi yang besar. Nggih. Kata beliau caranya ya tadi itu mencegahnya atau menghalanginya, minadzulmi, dari perilaku dolim. Fa inna dzalika, dan seperti itulah caranya memberikan pertolongan kepada orang yang berlaku dolim. Wallahu alam bisawab. Kayak ente tak kira habis. Baik, kita habiskan dulu, nanti baru kita sharing. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim. Nah, niki bisa diartikan kewajiban seorang muslim alal muslim khamsun. Nggih, di sini nanti ada riwayat lain mengatakan situn, ada 6. Di atas dikatakan 5. Jadi kewajiban muslim seperti kita ini kepada saudara kita sesama muslim itu ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Nanti ada babnya khusus ini hadirin. Salam ini nggih ada tata caranya, ada kaifiatnya nggih. Bagaimana cara memberi salam itu sing bener nggih
orang yang sedikit kepada yang banyak, bukan dibalik nggih. Di sekolah-sekolah itu sering kita lihat keliru saja nggih. Begitu gurunya datang masuk, anak-anak muridnya yang memberi salam. Sajane ndak nggih. Gurunya lah yang seorang itu yang memberi salam kepada anak-anaknya. Ada aturannya. Nanti yang misalnya kita sedang naik kendaraan berpapasan dengan orang yang tidak berkendaraan atau sedang berhenti, maka yang berkendaraan yang memberi salam. Yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian kalau kita misalnya sedang berdiri dihadirin, misalnya dalam keadaan rapat ngeten nggih, hadirinnya itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Selama masih ada muslimnya, kita beri kita boleh memberikan salam kepada hadirin sekalian itu. Kecuali kalau tidak ada muslimnya, kita tidak usah salam. Kalau kita dikasih salam orang muslim, orang non muslim bagaimana? Jawabannya boleh, cukup waalaikum ngoten tok. Sudah ada orang non muslim ngasih salam, jawabnya alaikum, atau nek mboten alaikum, alainas salam. Kalau ditanya lho Pak, jawabannya kok beda ngono wi? Ya beginilah aturannya di dalam agama kami. Ngaten nggih? Ada beberapa hal yang tidak boleh kita kasih salam. Misalnya kita ngerti ada orang yang sedang baca Quran, sedang zikir yang sangat khusyuk, sedang berdoa, apalagi sedang sholat, panjenengan ngasih salam yo keliru nggih. Masa wong sholat kei salam? Nggih, ora oleh. Atau panjenengan tahu kalau si orang yang panjenengan kasih salam sedang di kamar kecil misalnya, itu juga jangan memberi salam. Kalau terpaksa ada orang yang ngasih salam kepada kita sementara kita di kamar kecil, bagaimana? Jawab dalam hati saja. Golek wis metu panjenengan ulangi lagi. Ngaten nggih? Nggih. Yang pertama, yang kedua wa ayadatul marid, nyambangi wong loro. Nggih. Bahasa kita besuk nggih. Ya bagaimana caranya kita menyambangi orang sakit itu yang bisa mendorong kepada mereka semakin kuat batinnya, sabar, tidak berkeluh kesah, dan justru akan membuat semangat dia menghadapi apa yang dikasih ujian Allah itu. Jangan malah dibebani. Nggih. Panjenengan nyambangi wong loro memang kalau rombongan ngoten. Panjenengan terus ngomong karo kancane, winginane wong loro ngene iki terus mati akhire. Lah panjenengan nyambangi kok ngomong ngono nggih. Padha karo mukul yang tidak kelihatan, tidak boleh nggih. Justru harus kita besarkan jiwanya. Kita kalau yang kita sambangi itu sesama jenis nggih. Lanang pada lanang gitu nggih. Itu kalau kita lebih mudah kita pegangi atau kita pijeti kakinya. Ojo nyambangi wong tua yang dipegang kepalanya, wah gak diduga jenenge. Wah, gak tepat jenenge. Sebaliknya kalau yang kita sambangi lebih mudah, anak-anak misalnya, kita belai-belai, kita doakan, insya Allah besar hatinya. Baik. Yang kedua, yang ketiga wa itba'ul janazah, menghantarkan jenazah. Niki lek durene dawa saja niki. Lek enten jenazah, lek iso kita ikut mensolati. Nggih. Keuntungannya kata Nabi, barang siapa yang mensolati jenazah, baginya mendapatkan 1 qirot. Nggih. Sahabat tanya, apa Rasul 1 qirot itu? 1 qirot itu pahala yang besarnya seperti gunung yang paling besar. Itu kalau kita turut mensolati saja. Lalu kita kemudian melanjutkan turut mengantarkan ke makam, mendapatkan 2 qirot. Itu hikmahnya. Yang selanjutnya hikmahnya, kalau kita hidup ini sering ikut mensolati jenazah, ikut mengantarkan jenazah ke makam, insya Allah besok kita mati, orang lain akan banyak yang turut mensolati kita dan mengantarkan serta mendoakan kepada kita. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4 ijabatu dakwah.
menghadiri undangan kecuali ada udzur, nggih. Undangan wajib didatangi kecuali ada udzur, nggih. Jadi yang diwajibkan itu mendatangi undangannya. Perkara nanti dengan mengundang panjenengan nggawa ini dan itu satu dan lain hal urusan panjenengan, tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah mendatanginya. Dene kok panjenengan anggap bahwa kita lek mendatangi undangan itu mesti kudu nggawa-nggawa nggih. Sementara pernah terjadi satu hari gitu undangan tidak hanya satu nggih. Sampai 2, 3 bahkan lebih, terus kita sedang tidak punya apa-apa, itu termasuk halangan apa enggak? Bisa juga iya gitu. Karena kadang-kadang memang kita kalau enggak bawa mantel gitu, dilek kudanan. Yang selanjutnya termasuk kewajiban muslim kepada muslim yang lain, watasmitul atos, mendoakan orang yang bersin yang dia mengucapkan hamdalah, jebret alhamdulillah, panjenengan wajib menjawab ya kamu. Kalau yang bersin putri yarhamu killah, ki pakai ki nggih. Ngaten nggih? Bentar kita habiskan sekalian. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, hakul muslim situn, ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Nggih. Kalau kamu bertemu, kasih salamlah. Wa idza da'aka, kalau mereka mengundang kamu, fa'ajibhu, datangilah. Wa idza stansohaka, ini tambahannya. Kalau ada yang curhat, minta nasihat, minta pencerahan, bahasa kerennya nggih, panjenengan kasih fansah lahu. Wa idza atasa niki fa'amidallah, ketika dia bersin dan memuji Allah taala, fasyammithu, maka doakan kembali. Wa idza marido fa'udhu, ketika saudaramu sakit sambangilah. Wa idza mata fadbihu, ketika dia mati hantarkanlah jenazahnya ke kuburan. Cik meneh hadirin. Baik, sebelum masuk ke sini ada yang perlu nggih, monggo nggih. Tapi kira entek Pak. Cik nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz membahas tentang sesama muslim jangan saling mendolimi, ya. Nggih. Nah ini bagaimana ya? Mohon maaf ini sudah umum atau ramai, tapi saya ingin bagaimana tanggapan dari Ustaz Rahmat atau mungkin jamaah yang lain bahwa ada hanya walaupun ucapan, tapi itu membuat umat muslim yang bagaimana kita pernah dolim atau dan belum pernah mendengar minta maaf. Ini saya belajar membaca, ditambahi lagi ada non muslim atau dulunya itu muslim terus murtad masuk agama lain, namanya itu Islam, Saifuddin Ibrahim. Ya, nggih. Nah itu malah mengunsurkan kepada pejabat yang menangani agama. Katanya ada berapa puluh atau berapa ratus ayat yang memicu umat Islam untuk memerangi atau untuk menjadi Islam radikal. Saya membaca itu pikir sakit sekali. Bagaimana tanggapan yang lain? Iya, nggih pernah baca juga Pak nggih. Itu pada yang muslim jangan sampai mengerti. Iya. Nah itu apa sampai saya bikin apa ini muslim atau saya rasa tapi mudah-mudahan tidak. Nggih Pak leres Pak. Apa ya? Fasik. Apa tuh enggak namanya? Bukan kafir. Islam ya sholat. Iya. Apa namanya? Yang itu loh. Munafik. Oh iya. Nggih. Beliaunya itu betul yang saya. Tapi semuanya betul itu dari Allah. Jadi iya betul. Mari kita mikir bersama sama. Saya kok ikut jengkel. Iya. Hanya orang aja ikut berpuluh-puluh tahun aja enggak masalah ini kok disamakan anjing. Itu cuma mendengar. Iya. Enggak dia tanya apa enggak berarti saya memberanikan diri. Ya mudah-mudahan mari kita berpikir agama kita dinistakan seperti itu. Bagaimana kita orang kecil ngomong ya hanya ngomong Nggih, Bapak nggih.
Saya kira saya sendiri Pak yang Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi monggo nggih. Itu mic-nya. Oh nggih monggo. Lebih ya nggih. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bilang kita ini imannya belum sempurna gitu ya. Yang dimaksud sempurna itu gimana? Oh nggih. Berat iki Pak jawabannya Pak. Nggih. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi yang pertama tadi, Nggih. apabila kita tidak sholat asar sekali saja, Nggih. maka amalan kita akan hangus semuanya. Yang dimaksudkan ini amalan hari itu ataukah amalan seluruhnya? Nggih, nggih, Terima nggih. kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bareng sama Tit bagaimana? Nan? Ditunda apa diterusno? Lanjut aja. Lanjut. Cuma nanti setelah adzan langsung sholat gitu aja. Oh gitu, nggih. Yang pertama apa? Dalam? Nggih. Abah Mujianto sama prihatinnya. Kita semua insya Allah sama seperti prihatinnya. Memang apa yang ngomongnya juga repot saya. Di Al-Quran ada istilah orang fasik itu ya kayak gitu Pak. Orang fasik dia identitasnya Islam, dia juga melakukan ajaran Islam mungkin tidak semuanya, dan dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan non-Islam, itu fasik Pak namanya Pak. Fasik, yang orang fasik itu hukumannya juga berat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Lebih-lebih itu mencederai hatinya sesama muslim, bukan hanya di negeri kita saja, orang-orang yang berada di luar negeri sana itu juga mendengar keterangan itu semuanya merasa tersakiti hatinya Pak. Kalau toh memang dia tuh mau mengatur, buat diatur yang bijaksana, bil hikmah ngeten istilahnya enggak. Jadi itu termasuk orang yang dolim Pak. Dolim juga fasik kalau mengatakan yang bisa mensakiti kepada hatinya sesama muslim. Ngeten nggih, sementara insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Bapak yang kedua, kalau kepengin menjadi mukmin yang hakon istilahnya, mukmin yang sesungguhnya, bisa panjenengan buka di surat yang ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah Ta'ala, ini Allah yang menerangkan mukmin yang sesungguhnya itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Coba. Angel toh? Berat iki. Nggih. Jadi orang yang mukmin yang hakau itu ketika disebut asma Allah hatinya gemeter, Pak. Membayangkan segala hal yang dibayangkan, termasuk apakah ibadahku sudah diterima oleh Allah Ta'ala, apakah aku ini sudah termasuk mukmin atau belum, dan seterusnya, sampai nanti membayangkan matiku besok piye karena amalku kayak gini ini dilanjutkan juga panjang. Wa idza yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat yang di dalam Al-Qur'an itu maupun ayat yang bersifat alam, gitu, alam semesta itu juga ayat tanda kebesaran Allah Ta'ala itu selalu zadatuhum imana, imane bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga dia selalu menyandarkan, menggumantungkan urusannya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Kalau toh ikhtiar, itu ikhtiar juga bagian daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun enten 6 nih salah Pak. Termasuk diantaranya lagi, ketika dia mendirikan sholat, betul-betul berdiri sholatnya sambung terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa kepada selain Allah. Ini tandanya mukmin yang hakko. Kemudian turun wakeh Pak. Termasuk lagi sebagian rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya itu tidak dientekno dewi. Iki juga tidak ringan. Ngeten nggih? Dan yang terakhir ya tadi itu menganggap saudaranya sesama muslim. Ibu yang terakhir meninggalkan sholat itu terhapus ya seluruhnya terhapus Ibu. Oleh karena itu kalau dia sengaja meninggalkan, dihapus amalnya. Oleh karena itu sekali lagi jangan sekali-kali bermaksud berniat menyengaja untuk meninggalkan sholat tanpa ada udzur syara. Kalau ada udzur misalnya lupa
lupa atau tertidur. Nah, itu nanti ketika dia bangun dia wajib mengkodoknya. Dia ndak punya udur apa-apa, dia sengaja wis aku hari ini prai salat asar ini mosok gak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Allah kan maha pengampun. Gitu yang remeh namanya Bu. Dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Mudah-mudahan kita selalu diliputi hidayah dan maunah Allah Ta'ala sehingga kita bisa tidak sekedar ngomong, tidak bisa sekedar mendengarkan, tapi juga belajar untuk mengamalkan sehingga kita nanti pada saatnya dihadiahi Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.